kalau kitab-kitab besar itu dia kita sedikit baca sini. Wala tanajjasa kullatamain walau ihtimalan, dan tidak menjadi najis, tidak dihukumi najis kullatamain, air 2 kula, air yang sudah mencapai 2 kula atau disebut biasanya air banyak. Jadi kemarin kita sudah jelaskan, ada air itu ada air sedikit, ada air banyak. Nah, kalau sedikit, kalau banyak. Kalau air banyak itu 20 atau lebih, 217 liter atau lebih, itu tidak dihukumi menjadi najis. Nanti jawabannya nanti jauh. Ini memang kebiasaan maturmuin kayak gitu. Kalau apanya itu nanti jauh. Ini sekarang masih ini. Walaupun perkiraan maksudnya apa? Walaupun perkiraan maksudnya air 20-nya itu kira-kira. Jadi kita kalau umpamanya di rumah-rumah kita, apakah kita liter Pak air di bab-bab mandi kita? Enggak. Cuman kita ya kira aja, kira-kira ini lebih daripada 217 liter. Walaupun ihtimalan, walaupun hanya perkiraan saja, sama hukumnya. Tetap dihukumi air banyak. Ka'an syakka fi ma'in. Seperti apabila dia ragu pada air yang ada itu, abalaghuma amla, apakah air itu yang ada itu mencapai 20 atau tidak? Itu sama hukumnya, yaitu dihukumi air banyak. Wa in tuyukinat qillatuhu. Meskipun diyakini sedikitnya air sebelumnya kita yakini bahwasanya air itu sedikit. Sebelumnya sudah kita yakini sedikit. Kemudian kita tambahin, kayaknya sudah mencapai 20 ini. Walaupun ragu-ragu. Nah, ini kemarin nih hukum bimulaqati najisin, sebab terkena najis. Jadi wala tanajjasa kullatamain bimulaqati najisin, seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Apa istilahnya? Jadi banyak sumpelannya di antaranya. Tidak menjadi dihukumi najis air 20 sebab terkena najis. Nah, gitu. Pendeknya seperti itu. Intinya air kalau sudah 20 sudah menjadi air banyak, itu ketika terkena najis tidak serta-merta langsung dihukumi najis. Jadi kalau umpamanya di rumah kita 1 bak mandi itu 217 liter ataupun lebih, maka dia ketika kita lihat di bawah situ ada kotoran, mungkin kotoran tikus ataupun kotoran yang lain, kita gak langsung hukumin itu najis, gak boleh dipakai dulu. Enggak. Beda sama air sedikit. Kalau air sedikit iya, kalau air banyak enggak. Malam yataghayyar bihi, selama tidak berubah air itu dengan sebab najis tadi. Jadi kalau sebenarnya masih sama dengan kemarin. Intinya air banyak, air 20 atau lebih itu Pak, tempat kita yang 1 bak besar di rumah itu, dia tetap bisa kita pakai bersuci selama dia tidak berubah. Kalau sampai berubah, contohnya kemasukan sabun, jadi menjadi kayak banyak air sabunnya itu kan, banyak busanya, jadi air sabun, itu tidak bisa lagi dipakai. Pokoknya kalau sampai berubah tidak bisa dipakai. Ataupun banyak air minum, udah dikasih teh atau kopi untuk membersihkan mulut kita yang najis, nggak bisa, ya kan? Kalau banyak mulut kita berdarah, mungkin gusi kita berdarah, nggak bisa kita mau sholat cuma kumur-kumur pakai air teh. Walaupun hilang rasa darahnya, tapi dia dihukumi belum suci. Ya ketika sholat belum sah sholatnya. Wa in istahlakatil najasatu fihi, walaupun larut an najasatu fihi, najis itu di dalam air. Walaupun air ada najis kemudian larut, menggabung sama airnya, hilang sama airnya. Seumpamanya kamar mandi kita gabung sama WC umpamanya ya. Pas umpamanya kencing, ada yang nyiprat
ada mercik-mercik ke tempat bak mandinya. Maka kemudian gabung jadi satu, larut di situ. Apakah air itu menjadi najis? Tidak. Kalau air banyak, walaupun terkena najis, walaupun terkena apapun, selama dia tidak berubah, dia tetap bisa dipakai. Ini biasa sama air sedikit, banyak air dalam ember. Kalau ember kena percikan sedikit saja air kecil, sudah nggak bisa dipakai, nggak boleh. Walaupun masih jernih, masih bening, walaupun kalau air sedikit. Jadi itu bedanya air sedikit sama air banyak. Ya. Itu satu pembahasan. Intinya di situ tadi, air yang kedua pula, air banyak tidak menjadi najis selama dia tidak berubah. Intinya di situ. Kemudian permasalahan baru. Wala yajibu taba'udu min najisin fi ma'in kathirin. Wala yajibu, dan tidak diwajibkan at-taba'udu, menjauhi, jauh, min najisin, dari najis. Kapan? Min ma'in kathirin, pada air yang banyak. Jadi pada air banyak, kita mau wudu pada air banyak. Pokoknya kita punya sungai, belakang rumah kita sungai, ataupun kolam dan kolam, ya kolam, ataupun semuanya. Kalau di pemancingan biasanya ada kamar mandinya, Pak? Ada ya? Bukan di kolam mancingnya ya. Seandainya semuanya nggak ada kamar mandinya, waktu sholat sudah mepet, dia mau wudunya pakai tempat air, tempat pemancingan, tempat di kolam situ. Di sana pokoknya ada najis, pokoknya bangkai ikan kan, ataupun ikan kan najis. Pokoknya ada bangkai tikus atau apa. Wala yajibu tadawun, kalau pada air yang banyak itu tidak wajib menjauhi, harus tempat jauhnya. Hadisnya sebelah sono, oh anak harus jauhi. Enggak. Walaupun di sampingnya boleh. Samping najisnya di sini, kita ambil wudu di sini, boleh. Selama di tempat yang kita ambil itu tidak berubah. Kayak semuanya air kencing yang paling kelihatan ya. Nanti di sini ada rimanya sini. Termasuk di sini, nanti ada di situ. Intinya nggak wajib menjauh, nggak harus menjauh, nggak apa-apa, dekat-dekat nggak apa-apa. Yang penting bukan di tempat najisnya, yang penting bukan najisnya yang kita ambil. Kalau najisnya mah nggak boleh, walaupun air banyak. Nah ini sama permasalahannya. Walau bala fil bahri masalan, bila buang air kecil di lautan, ada orang buang air kecil di lautan, masalah. Ini hanya percontohan saja. Fartafa'at minhu rawwah, lalu muncul darinya, biasa ya kan, kalau kita buang air kecil ada di air itu ada busa-busanya ya kan. Fahiya najisah, maka itu yang najis, yang ada busanya tadi itu, yang berubah warnanya mungkin kuning. Intinya yang ada najis, yang ada busa-busanya situ. Maka di situ yang nggak boleh wudu. Boleh nggak wudu di sampingnya? Boleh. Kalau tempat kita di sana, kalau di sungai kalau sungai besar itu ngalirnya nggak kayak sungai-sungai yang di Bogor nih, Pak ya kan, ngalirnya kan terus ya. Kalau sana tempat kita, pokoknya di Kalimantan sana, sungainya besar-besar itu ngalirnya lambat aja. Jadi ketika kita buang, kalau buang dia nggak langsung hilang, masih ada itu. Iya. Apakah kita harus nyari menjauh dulu? Enggak, di sampingnya boleh. Selama yang kita ambil tadi itu bukan emang yang tempat yang ada busanya. Kalau emang ada busanya itu udah pasti ya kan. Kita juga secara serta-merta juga pasti jijik ya kan. Nggak mungkin kita ambil itu. Intinya nggak harus menjauh. Itu maksudnya karena emang jelas dibedakan antara mana yang suci, mana yang najis. Jadi nggak ada ragu-ragu. Oh di dekatnya nih takut kalau ada najisnya, nggak ada ragu-ragu. Kalau di fikih jelas. Intinya kalau yang ada busanya, yang diyakini itu tempat najisnya, ya nggak boleh. Kalau bukan tempat najisnya,
boleh dipakai walaupun dekat. Jadi jelas pembatasnya itu jelas. Ittahaqqaqa anha min ainin najasa. Itu pun yang tadi itu yang ada busa-busanya itu pun menjadi najis intahaqqaqa. Kalau itu udah yakin, udah dipastikan anha busa itu tadi min ainin najasa, itu adalah dari air kencing tadi itu, Pak. Tapi kalau semuanya kita ragu, ini ada busa-busa, tapi kan kalau air laut kan kadang berbusa juga ya, kan? Air laut sekalian berbusa juga. Umpamanya kita ragu, oh ini busa air laut atau busa air kencing, boleh dipakai karena aslinya air laut itu suci, jadinya boleh saja. Iya, buih. Iya ya. Yang intinya ya tergambar lah kita ya kan, insya Allah kan. Apa itu yang apa? Ya kayak busa gitu. Intinya kalau kita syak, kita ragu-ragu, itu kalau di dalam fikih dianggap tidak ada. Semuanya kita tadi ragu-ragu apakah ini najis ataupun enggak. Kalau air laut aslinya suci, ya udah suci aja. Kita ragu-ragu, kayaknya tadi habis buang air kecil sini, enggak pakai ragu-ragu. Ragu-ragu tidak dianggap. Yang penting aja. Jadi intinya tadi kalau seumpamanya ada orang buang air di air yang banyak di kolam renang ya Pak, di kolam renang semuanya ya kan, terus mau wudhu di kolam renangnya boleh nggak? Boleh, tapi jangan di tempat najisnya tadi itu. Tapi kalau seumpamanya najisnya sudah dicampur gini, dicampur, sudah nggak ada lagi busa-busanya, nggak ada lagi kuning-kuningnya, boleh ininya, boleh dipakai. Sudah itu namanya udah ustulika, udah istahad, sudah larut, sudah ini. Gitu. Ini kalau air banyak. Jadi kalau air banyak memang dimudahkan. Kalau dalam mazhab kita kalau air banyak sudah. Tapi walaupun gini air dalam mazhab kita dalam masalah air termasuk yang paling susah. Maka kalau ulama dalam masalah air ini lebih digampangkan lagi. Karena di mazhab lain lebih mudah lagi. Makanya mazhab Imam Malik kan air banyak air sedikit, yang penting kalau tidak berubah boleh dipakai. Ini kalau mazhab kita emang lebih teliti lagi. Jadi dibedakan. Au minal mutaghayyiri ahadu awsafihi biha. Ini nyambung sama yang sebelumnya tadi. Au minal mutaghayyiri ahadu awsafihi biha, ataupun seandainya yang timbul busa tadi adalah yang berubah salah satu sifatnya dengan sebab najis itu. Jadi seumpamanya kalau sifatnya sudah kita ketahui kan Pak, kemarin sudah kita pelajari bahwasanya sifat dalam najis itu yang diperhatikan 3 sifatnya. Itu yang oleh mata kita lihat bisa warnanya. Jadi warna najis juga ada yang warna kuning ya kan, ada macam-macam. Selain warnanya, kemudian hidung kita bisa mencium baunya. Jadi kadang ada yang baunya nggak sedap. Termasuk juga yang ketiga dari rasanya. Jadi itu 3 sifat. Jadi selama kalau masih ada sifatnya najis, jadi itu masih berarti nggak boleh dipakai. Kayak tadi semuanya orang buang air, mohon maaf di lautan, ya kan? Sudah nggak ada busanya, tapi masih kuning. Udah nggak ada busanya nih, tapi masih ada salah satu sifatnya, yaitu apa? Kuning, masih kuning, ya nggak boleh dipakai, karena itu masih ada sifatnya najis tadi, jadi nggak boleh dipakai. Au minal mutaghayyiri ahadu awsafihi biha, ataupun air laut ataupun air yang banyak itu yang berubah salah satu sifatnya sebab najis, itu nggak boleh dipakai. Wa ila fala,
Jika tidak pasti maka tidak najis. Harus pasti ini daripada najis. Kalau tidak pasti, jadi dihukumi nggak najis. Jadi itu kalau di air banyak, jadi kita enak saja. Jadi kalau yang punya bak-bak mandi di rumahnya, kalau bisa dibikin airnya banyak, jadinya lebih aman, lebih aman. Mustakmal tidak ada hukum mustakmal. Najis pun intinya kalau nggak berubah boleh dipakai. Masih jernih, masih baunya masih dia nggak ada baunya, itu berarti masih bagus. Beda kalau air sedikit tadi. Kalau kecemplungan sedikit pun walaupun masih sedikit, walaupun masih jernih bening, tapi kalau sudah ada kecipratan najis, udah langsung tidak boleh dipakai lagi. Ini air suci yang boleh dipakai buat bersuci. Satu permasalahan lagi. Walau tulihat fihi ba'roh, bila dilemparkan di lautan itu ba'roh, di lautan ataupun mungkin air yang banyak lah, banyak kolam, sama aja. Lautan ataupun kolam intinya semuanya sama. Selama dia masih air yang banyak itu hukumnya sama. Ba'roh itu kotoran hewan, banyak, kotoran sapi, begitu, banyak dilemparin. Fawaqat min ajli tarah, kemudian dari itu ada menciprat, lalu mengenai fawaqat, mengenai min ajli tarah, sebab lemparan itu putroh walaupun satu tetes, ala syai'in, pada sesuatu, lam tunajjisu, maka tidak menjadikannya najis. Seumpamanya kita mau berangkat ke masjid, di depan rumah kita ada kolam. Kolamnya ya lebih lah ya kalau 217 liter. Umpamanya ada ayam ataupun burung, buang kotoran situ. Apa berak di situ. Akhirnya nyiprat ke kita airnya. Apakah air itu tadi menjadikan banyak baju kita jadi najis? Kita harus ganti baju. Nah, itu tadi. Jadi kalau di sini disebutkan lam tu najis, tidak menjadikannya najis, tidak menjadikannya najis. Kalau di sini kotoran hewannya intinya pada air yang banyak itu dilempar yang najis. Apa saja, umpamanya ya apa saja. Umpamanya pas lagi mancing, ada apa? Anjing masuk ke anjing kan pandai berenang ya Pak ya kan. Anjing masuk, airnya nyiprat ke kita. Kalau air itu bukan cipratan dari tubuhnya, tapi karena nyiprat karena dia terjun itu, dia kan nyiprat pasti kan, itu airnya nggak najis. Airnya nggak najis, tidak menjadikan